Oke, jadi hari ini teman-teman sesuai pertemuan 5, sesuai RPS yang saya sharing di pertemuan kontrak kuliah dan RPS di awal perkuliahan. Jadi pertemuan kelima ini akan membahas tentang operator dan string. Ya, jadi minggu lalu sudah materi secara asinkronus ya tentang tipe data dan variabel. Sekarang yaitu tentang operator dan string. Oke, dari yang pertama saya akan bahas yaitu tentang operator. Apa sih itu operator? Ya, jadi operator di sini bukan sebagai gini ya, pelayanan servis kayak pegawai ya. Jadi operator ini lebih bagaimana mengolah data di dalam pemrograman itu sebagai pengolah data yang melibatkan konstanta atau variabel yang telah teman-teman tentukan. Jadi biasanya operator ini memerlukan variabel minimal lah menggunakan dua variabel atau dua variabel yang dimana bisa diolah ya menggunakan sebuah yang namanya operator. Apa saja sih operator itu? Jadi di dalam pemrograman operator itu dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang 4 jenis dasar. Yang pertama itu adalah operator aritmatika. Ya, operator aritmatika, kemudian operator bitwise, kemudian eh, operator perbandingan, dan yang terakhir adalah operator logika. Nah, yang pertama itu adalah operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini berfungsi untuk mengolah data yang menggunakan perhitungan matematika. Sebagai contoh, operator aritmatika itu yang teman-teman sudah pernah pelajari di SD, SMP, SMA itu seperti tambah kurang, kali, bagi, dan modulus. Ya, jadi kalau ditambah dia bagaimana hasil hitungannya, kemudian kalau dikurang bagaimana hasil hitungannya, dan dikali dibagi begitu juga modulus ya. Ini hampir sama seperti kayak perkalian di hitung-hitungan di teman-teman di mata pelajaran SD, SMP, SMA. Nah, kalau di pemrograman itu bedanya untuk bagi itu simbolnya nggak titik dua ya, tapi garis miring ini ya. Ini adalah artinya dibagi, kemudian untuk perkalian kalau di matematika kan lambang silang ya. Nah, kalau di pemrograman itu lambang bintang, ini artinya kali. Nah, kemudian ada modulus itu artinya lambang persen ini menghitung nilai sisa bagi. Sebagai contoh, 2 modulus 2 itu pasti hasilnya adalah 0. Ya, karena 2 dibagi 2 berarti kan ada sisa ya. Nah, kalau 2 dibagi 2 kan pasti perlu 1. Ya, hasilnya 2 bagi 2 pasti 1. Nah, tapi kalau modulus itu enggak. 2 dibagi 2, modulus 2 itu hasilnya 0. Jadi ketika dibagi, ternyata dia habis dibaginya. Jadi contoh, angka 2 dibagi 2 kan dapat 1. Tapi kalau modulus 2 dibagi 2, maka hasilnya 0 karena ketika 2 dikurangi 2 kan hasilnya 0. Kalau ceritanya modul 3 modulus 2 berarti hasilnya 1. Kenapa 1? Karena ketika 3 dibagi 2 kan menghasilkan sisa nilainya 1. Maka itulah dia anggap sebagai hasil sebuah modulus. Jadi modulus sisa bagi, ya sisa hasil dibagi. Beda dengan pembagian. Oke. Nah, ini salah satu contoh penerapan di operator aritmatika di pemrograman Java. Ya, yang tadi mungkin saya jelaskan bahwa di sini mengikuti Oracle Academy untuk penerapan praktikumnya terkait operator aritmatika itu menggunakan bahasa Java.
Oke, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mengerjakan untuk latihan operator aritmatikanya. Apakah sudah ada yang membuat latihan ini? Kira-kira kalau dijalankan ini munculnya apa ya latihan ini? Dia menampilkan apa ya kalau dijalankan? Ketika teman-teman praktek di pemrograman, membuat sintaks seperti ini, kira-kira menampilkan output apa dalam pemrograman aritmatika yang menggunakan operator aritmatika? Hasil sama dengan 19. Hasil sama dengan 19. Tadi siapa yang jawab? Tadi siapa yang jawab itu? Saya, Pak. Oh, Muh Iqbal. Oke. Ya, jadi teman-teman jawabannya itu benar ya. Sebenarnya hasil titik 2 19 ya, bukan sama dengan ini simbolnya titik 2. Tapi benar yang diinformasikan sama Muh Iqbal ya. Jadi sudah bisa mengerjakan. Kenapa bisa keluar hasil titik 2 19 itu karena pengolahan satu teman-teman pertama ini yaitu membuat variabel ya. Nah, apa itu variabel, apa itu tipe data? Nah, itu silakan nanti buka-buka materi yang saya sudah buat ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini adalah tipe data, integer, kemudian ini adalah namanya identifier atau variabel. Ya, ada bil 1, bil 2, kemudian int hasil, ini adalah satu lagi variabel hasil. Kemudian ini proses inisialisasi. Jadi bil 1 ini diinisialisasi berapa sih nilainya? Nah, contoh ini bil 1 kita isi sama dengan 17. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bil 2 sama dengan 2, berarti mengisi bil 2 nilainya 2. Nah, tadi kenapa Muh Iqbal dia mendapatkan hasil 19? Karena di sini ya, hasil ini ada proses perhitungan operator. Hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bil 2, maka 17 tambah 2, maka menghasilkan 19. Nah, barulah ada sistem out-print-learn. Inilah yang akan ditampilkan ke tampilan layar teman-teman setelah praktikum, melakukan praktikum ini, menjalankan maka mengeluarkan hasil tulisan hasil titik 2. Nah, ini adalah penggabungan ya, gabungan string plus 19. Nah, ini nanti apa sih penggabungan string ini apa nanti saya jelaskan di setelah operator. Hasil titik 2 19. Jadi ya jawaban yang Muh Iqbal tadi sampaikan itu benar ya, tapi mungkin enggak sama dengan tapi titik 2. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan terkait operator aritmatika di latihan ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa nanti chat di kolom chat ya, atau gunakan fitur raise hand. Nah, kemudian ya di sini saya jelaskan kenapa sih tadi ada hasil plus hasil, kemudian plus bilangan. Nah, kok ini bisa artinya beda? Nah, di sini ada namanya concatenation ya. Jadi simbol plus itu memiliki dua arti di Java. Yang dimana kalau teman-teman menggunakan variabel tipe datanya integer, kemudian menggunakan plus, maka itu dianggap sebagai angka ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan fitur plus ini atau operator plus ini, maka dilakukan penjumlahan dua angka itu atau dua nomor itu. Tapi ketika teman-teman menggunakan operator plus ini pada sebuah bukan angka ya, atau mungkin bisa disebut karakter, maka dia fungsinya berubah ya.
mempunyai arti yang dimana menggabungkan string, ya seperti ini. Jadi yang tadi dijelaskan sama apa yang dijawab sama Mu Iqbal itu benar ya. Jadi hasil titik 2, nah dia menampilkan angka 19, di mana ini nggak dijumlahkan ya, tapi digabung ya, atau ditampilkan digabung menjadi sebuah tampilan angka 19 ya. Itu namanya concatenation. Nah, kemudian selain operator tadi kali bagi tambah kurang di aritmatika, di operator aritmatika juga ada yang namanya increment dan decrement. Jadi ini lebih memudahkan teman-teman kalau dia ada terus pertambahan angka setiap langkahnya atau setiap lanjutannya, nah gunakan increment atau decrement. Ya, simbol increment itu plus-plusnya 2 kali ya. Jadi kalau ada pelambang simbol plus-plus atau mungkin min-min, nah itu adalah increment dan decrement. Nah, gimana pemakaiannya? Nah, kalau pemakaian increment itu ada 2 pemakaian ya, bisa ditaruh plus-plusnya di belakang variabel atau bisa di depan variabel. Nah, itu mempunyai makna yang berbeda. Kalau teman-teman masukkan plus-plusnya di belakang variabel, maka dia akan menambahkan nilai i dengan 1 di akhir. Jadi dia nampilin dulu datanya baru ditambahkan. Nah, kalau yang plus-plusnya di depan, jadi ditambahkan dulu datanya ke variabel i, baru ditampilkan. Ini pembedaan dari penggunaan pemakaian plus-plus di depan dan di belakang. Begitu juga yang decrementnya, sama juga definisinya. Jadi kalau di belakang dia akan menampilkan dulu nilai i atau nilai i-nya tetap dulu, baru dikurangi. Nah, kalau min-min i ini berarti nilai i-nya sudah dikurangi dulu, baru bisa dibaca nilainya. Itu perbedaannya. Oke, ini salah satu contoh teman-teman menerapkan operator aritmatika increment dan decrement. Nah, kira-kira di sini ada yang sudah mengerjakan, kira-kira muncul hasilnya apa untuk operator aritmatika yang ini? Kira-kira gimana hasilnya ini? Oke, nanti kalau memang belum ada yang mengerjakan, silakan coba dikerjakan ya, untuk mengetahui apa sih perbedaan ketika kita taruh lambang operator aritmatikanya di depan dengan di belakang. Itu nanti akan teman-teman bisa pahami ketika teman-teman sudah menjalankan sintaknya ini ya, codingnya ini, baru teman-teman akan mengetahui apa sih perbedaan antara ketika menerapkan di depan operator incrementnya dengan decrementnya di belakang. Oke, mungkin sambil ya silakan ya untuk dikerjakan untuk operator ini ya. Nanti kalau sudah di akhir
materi, saya akan tanyakan apa sih muncul-muncul dari sebuah latihan-latihan yang teman-teman kerjakan hari ini. Oke, saya lanjut. Kemudian ada namanya operator relasi ya. Jadi operator relasi ini yaitu operator yang di mana membandingkan dua buah nilai untuk menentukan terhubungannya antara kedua buah nilai tersebut. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang namanya operator relasi atau perbandingan, itu hanya ada dua nilai ya. Jadi dua nilai yang didapat beda dengan aritmatika, nanti hasilnya adalah jadi satu nilai. Nah kalau di sini dia hanya ada dua nilai saja ya. Kalau aritmatika itu tadi nilainya bisa beraneka ragam ya, angka banyak ya. Nah tapi kalau yang operator relasi atau perbandingan itu menghasilkan dua buah nilai saja yang dimana nilainya hanya true dan false ya. Jadi dia menghasilkan nilai boolean. Teman-teman mau bandingkan apa, tetap dia hasilnya berapa banyak perbandingan, tetap hasilnya hanya dua yang dihasilkan, yaitu nilai boolean yang sifatnya true atau false. Ya, jadi true itu apa, false itu apa. Nah, di sini true ini artinya benar. Kalau false itu artinya salah. Sebagai contoh ya, contoh operatornya itu seperti ini. Lebih besar ya, mungkin teman-teman sudah pelajari di SMA itu tentang operator perbandingan, lebih besar dari dalam matematika ya, lebih kecil sama dengan, kemudian tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin saya kasih contoh kayak satu ini ya, lebih besar. Nah, saya tanya mungkin, apakah 10 lebih besar dari 5? Apakah benar atau salah? Benar. Benar ya, jadi maka hasilnya adalah true. Jadi kalau true berarti dia bisa teman-teman gunakan data true itu selanjutnya digunakan sebagai apa. Tapi intinya kalau teman-teman menggunakan operator ini, ya hasilnya itu aja ya. Benar, salah seperti itu. Ya. Jadi itu fungsi operator relasi. Ya, kalau mungkin saya tanya lagi, apakah 5 lebih besar dari 1? Apakah 5 lebih besar dari 9? Pasti salah ya. Karena 9 lebih besar dari 5, maka hasilnya false. Jadi hanya dua hasil aja yang dimunculkan, true dan false. Oke, ini sama juga ya. Operator-operator lanjutannya sama juga. Hanya menghasilkan dua nilai, yaitu true dan false. Oke, ini latihannya. Kalau dijalankan kira-kira muncul apa? Mungkin coba saya perbaiki sedikit. Nah, ini kira-kira kalau dijalankan dia ngeluarin hasil apa? True. Oke, true.
Ya, ada jawaban yang lain? False. Oke. Nah, 2 itu ya. Yang nanti mungkin saya luruskan sedikit. Jadi hak jawaban yang nanti akan muncul ketika teman-teman jalankan ini adalah 17 lebih besar dari 2 sama dengan true. Seperti itu hasilnya. Jadi bukan hanya tulisan true atau false, tapi dia menunjukkan tulisan 17 lebih besar dari 2 sama dengan true. Seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya true atau false saja, karena di sini ada sintaks sistem outprintlen. Jadi dia bukan hanya menampilkan hasil dari perbandingan, tapi juga menampilkan teks yang dimunculkan diketik di sini, ya, mengambil daripada nilai-nilai variabelnya. Oke, ya, tadi sudah benar, ada yang jawab true, cuman kurang lagi sedikit, ya. Kemudian ada yang namanya operator bitwise, ya. Saya lanjut, ini yang ketiga, ya, selain tadi operator aritmatika, operator relasi atau perbandingan. Nah, ini ada operator bitwise. Nah, kalau operator bitwise ini adalah operator tambahan, ya, yang dapat memodifikasi dan memeriksa bit-bit yang menyusun nilainya. Jadi operatornya ini lebih memodifikasi atau memanipulasi data-data bitnya. Bit itu istilahnya bilangan biner. Apa itu Pak bilangan biner? Nah, bilangan biner itu adalah susunan bilangan yang mempunyai basis 2. Jadi di data bilangan biner itu hanya ada koefisien nilainya 0 dan 1. Ya, jadi ya 0 dan 1. Jadi biasanya operator ini biasanya digunakan untuk manipulasi data-data seperti kayak numeric integer, long, integer short, char, dan byte. Ya, oke. Nanti ini jarang sekali digunakan. Mungkin pakai teman-teman ini karena lebih digunakan ke dalam sistem digital, ya. Jadi perubahan nilai angka 0101 itu biasanya banyaknya di sistem digital. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin jarang menggunakan. Jadi dia menggunakan yang namanya konsep bilangan biner. Oke. Nah, mungkin ini salah satu ya contohnya ya. Ketika teman-teman membuat sintak ini, latihan ini. Ya, latihan ini adalah menggunakan operator unary. Ya, jadi ketika teman-teman menjalankan ini, pasti nanti teman-teman melihat hasilnya berbeda. Ya, mungkin ada yang sudah mengerjakan ini. Ada yang mengerjakan ini? Ya, nanti silakan ya dicoba di perangkat teman-teman masing-masing ya untuk operator bitwise. Jadi ini operator yang memodifikasi nilai bilangan bit yang ada pada komponennya. Jadi contoh kayak angka huruf A. Huruf A itu mempunyai nilai bit yang berbeda ya. Ada nilai binernya. Ada nilai biner. Nah, contoh kayak 2 ini berapa sih nilai binernya? Nah, 2 ini adalah nilai binernya itu kalau dalam bentuk 3 digit itu adalah 0, 0, 1, 0. Ya, jadi itu adalah bilangan biner dari angka 2. Ya, kalau angka binernya 1 itu ya 0, 0, 1. Kalau angka binernya 2, 0, 1, 0. Kalau binernya 3 yaitu 0, 1, 1. Angka binernya 4, 1, 0, 0. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali bilangan biner itu hanya angka 0 dan 1. Ya, nah, untuk jelasnya lebih biner nanti teman-teman pasti dapat di mata kuliah kayak matematika diskrit ataupun sistem
pengantar sistem digital. Nanti akan dijelaskan bilangan-bilangan biner, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan untuk operator sebelum untuk operator logika itu beda gininya. Jadi untuk saat ini hanya 3 operator saja. Untuk operator logika itu nanti masuk dia ke struktur keputusan atau logika if else. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk operator yang pertemuan hari ini? Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa chat ya atau raise hand. Saya lanjut saja, yaitu tentang string. Jadi tadi sudah operator, yang sekarang tentang string. Jadi string ini adalah kalau dalam Java itu dikategorikan sebagai tipe data reference ya. Tipe data reference ini maksudnya adalah tipe data yang bisa direferensikan ke kelas-kelas lain. Ya, kalau tipe data primitif itu seperti yang teman-teman bisa ketahui ya di materi sebelumnya ada integer, ada float, ada double, itu adalah tipe data primitif. Nah, sedangkan string dalam Java itu termasuk tipe data reference. Jadi, apa sih definisi string itu? String itu didefinisikan sebagai urutan dari karakter. Jadi, kumpulan karakter yang teman-teman gunakan itu adalah namanya string ya. Ya, jadi string itu biasanya digunakan menggunakan simbol petik ini ya. Petik ini ya, kalau ada petik spasi petik maka dia terdata spasi di dalam stringnya. Kalau teman-teman buat petik 2 kali kemudian petik tutup lagi itu dianggap sebagai string yang kosong. Nah, untuk string A hello, nah itu silakan tuangkan di dalam apit tanda petik. Maka dia langsung dianggap sebagai string. Nah, gimana mendeklarasikan string? Jadi teman-teman untuk mendeklarasikan string, teman-teman gunakan ya kayak tadi ya simbol petik itu ya, simbol petik. Tapi tentu saja untuk menggunakan string yaitu teman-teman harus buat dulu atau deklarasikan ya. Jadi teman-teman untuk menggunakan string, teman-teman cukup mendeklarasikan dengan nama tipe datanya string, kemudian nama variabelnya, ya. Seperti contoh subject code. Nah, ini adalah nama variabel dengan tipe data string. Nah, untuk mengisi nilai, ya, dari nilai awal inisialisasi namanya, teman-teman cukup tambahkan sama dengan, kemudian tanda petik 2 ini, ya. Jadi inilah yang menandakan bahwa ini datanya string. Sebagai contoh, TIK 1403. Maka secara langsung subjek code ini berisi string TIK 1403. Ya, berisi kumpulan karakter TIK 1403. Ini T ini adalah karakter ya, jadi kumpulan karakter maka dinamakan string. Oke, ini salah satu contoh latihannya. Jadi kalau teman-teman gunakan contoh latihan ini, nah kira-kira apa hasilnya? Ya, kira-kira apa hasilnya ini? Yang pertama pasti menampilkan tentu tulisan masukkan kata pertama. Nanti keluar kedip-kedip dia. Silakan inputkan nilainya ya. Kata pertama mungkin selamat gitu. Kemudian sistem outprint. Nah, ini nampilin lagi dia tulisan masukkan kata kedua. Maka dia nanti akan muncul kedip-kedip lagi di sini input next line.
Nah, ini silakan teman-teman ketik datang gitu contohnya. Nanti maka akan keluar output yang terakhir yaitu dua kata yang Anda masukkan, selamat datang. Nah, seperti itu. Ya, silakan dipraktekkan ya nanti di pemrograman Java bisa menggunakan Eclipse ataupun NetBeans. Nah, kemudian di string ini ternyata ada function-functionnya atau fungsi-fungsinya. Ya, fungsi yang pertama itu satu. Teman-teman bisa mengubah tulisan teman-teman buat di variabel tersebut menjadi huruf kapital semua. Dengan cara menambahkan di variabel string teman-teman kayak tadi, namanya kata 1 atau kata 2, itu tambahkan titik to upper case. Jadi dia langsung dirubah. Data yang teman-teman buat di variabel itu berubah hurufnya besar semua. Nah, kalau teman-teman ganti to uppercase menjadi to lowercase, maka data teman-teman yang teman-teman tulis itu berubah dia ke huruf kecil semua. Gunakan fungsinya namanya to lowercase. Nah, kemudian teman-teman bisa juga ambil beberapa karakter saja di sebuah variabel yang teman-teman buat. Kayak tadi selamat. Nah, saya ambil 3 huruf di depan. Nah, silakan tambahkan titik substring dimulai dari indeks ke 0, kemudian mengambil 3 karakter. Maka yang keambil adalah sel gitu, SEL-nya aja. Nah, itu gunakan substring. Nah, terus untuk mengetahui teman-teman di indeks berapa sih data tulisan yang teman-teman cari, nah itu bisa gunakan index of. Jadi contoh saya mau cari huruf S di variabel kata 1 selamat. Maka nanti hasilnya adalah nilai indeks. Dia keluar, oh nyata S itu nilai indeksnya 0, seperti itu. Kemudian ada contain. Nah ini contain ini adalah membandingkan ya. Jadi membandingkan karakter pertama dengan karakter kedua ya. Variabel kedua dibandingkan kira-kira sama pas beda. Jadi ini mengecek kemiripan ya. Jadi kalau teman-teman membandingkan, oh dia nginput mungkin diterapkan di pemrograman, oh dia ngetik password kemudian verifikasi passwordnya nggak sama kolom password pertama. Nah silakan gunakan fitur yang namanya contain. Jadi membandingkan variabel pertama dibandingkan dengan variabel string kedua. Kalau benar-benar sama maka dianggap nilainya true. Kalau salah maka dia akan keluar nilainya false. Nah, terus ada concat ya. Concat ini tuh teman-teman variabel yang teman-teman tadi gunakan selamat itu mau digabungkan dengan kata kedua, boleh menggunakan concat. Selain tanda plus bisa menggunakan concat. Jadi concat ini sama fungsinya saya plus tadi ya. Bedanya hanya penggunaan sintaknya aja beda ya. Jadi bisa tekan titik concat. Kemudian variabel string kedua. Nah, jadi ini kata dua. Jadi hasilnya selamat datang. Nggak ada spasi. Kemudian ada wet and which. Nah, and which ini adalah mengecek apakah isi karakter diakhiri dengan kata tertentu. Nah, jadi dicek karakternya. Sama nggak diakhiri dengan kata-kata akhir seperti variabel kedua. Nah, kalau sama, dia maka menghasilkan output ya. Begitu juga start with-nya ini. Jadi nampilin output, pengecekan isi karakter. Nah, bedanya start ini yang di awal. Jadi di awal karakter dicek dengan variabel string kedua. Ada nggak? Terus yang terakhir, ini adalah .length. Nah, .length ini adalah berfungsi untuk ketika teman-teman ketik selamat. Nah, berarti berapa karakter sih sebuah kata selamat itu? Ya, jadi cukup nggak perlu teman-teman hitung manual. Cukup tambahkan .length. Kalau kita hitung manual kan SE
LAMAT. Nah, ada 7 karakter. Nah, kalau teman-teman datanya panjang, stringnya sampai ribuan. Untuk akuratnya gimana ngitungnya? Masa manual? Kan nggak mungkin. Maka gunakan .length. Maka dia nanti akan menghitung berapa sih karakter di string tersebut. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen yang namanya membandingkan ya, kalau kayak tadi kan operator perbandingannya di angka ya, kayak sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Nah, gimana kalau di string? Nah, kalau di string itu ada operator perbandingan namanya equal. Equal itu mengecek apakah benar-benar sama ya, huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Jadi equal itu berfungsi untuk mengecek karakter string 1 dengan string kedua benar-benar sama atau tidak. Nah, silakan gunakan equal. Bisa juga menggunakan operator yang namanya compare to. Ya, jadi jangan menggunakan operator sama dengan ini, tapi bisa gunakan ini. Khusus untuk string ya. Kalau untuk angka boleh gunakan ini, tapi kalau untuk string alangkah baiknya menggunakan equals dan compares to ini. Jadi sama-sama membandingkan ya antara data satu dengan data pembanding. Itu kalau memang benar-benar sama, maka dianggap sebagai nilai true atau false. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi bisa membandingkan antara string 1 dengan string yang dibandingkan. Ada 2 string yang dibandingkan, dicek apakah benar-benar sama. Ya, tadi sudah saya tekankan bahwa huruf buffalo besar, contohnya dengan buffalo B-nya besar, itu mempunyai perbedaan ya. Kalau teman-teman variabel satunya buffalo, variabel 2-nya buffalo-nya B-nya besar, maka sistem menggunakan equal ini dianggap sebagai tidak sama atau tidak sama atau tidak equal. Maka dianggap false nilainya. Tapi kalau teman-teman ingin mengabaikan itu, silakan gunakan equals ignore case. Jadi dia mengabaikan tulisan huruf besar dan huruf kecil. Ya. Nah, kemudian untuk mengetahui bobot sebuah karakter, itu bisa teman-teman gunakan yang namanya compare to. Jadi sebuah karakter atau sebuah string ini mempunyai nilai yang berbeda. Sebagai contoh, buffalo ini mungkin nilainya 203. Tapi kalau buffalo besar ini bisa aja nilainya 207. Nah, gimana sih mengetahui nilai itu? Nah, itu ada namanya nanti tabel ASCII atau nilai biner di dalam karakter ini. Jadi B besar ini berapa sih nilai desimalnya atau nilai binernya, B kecil berapa? Nah, itu ada nanti sistem bahasa mesin yang menerjemahkan. Nanti saya jelaskan. Jadi inilah yang bisa membedakan nilai buffalo yang B-nya kecil itu berbeda dengan nilai buffalo B-nya besar. Ya, itu mengacu ke namanya nilai tabel ASCII. Kemudian, jadi artinya itu nilai yang tadi teman-teman coba itu di Java itu memang dia menghitung ya, membandingkan antara karakter kiri dan karakter kanan. Jadi begitu cara membandingkan untuk menghitung jumlah nilainya ya. Tadi huruf besar dan huruf kecil berpengaruh, kemudian juga jumlahnya ya. Jadi hi ini lebih kecil dari high karena hi ini jumlah karakternya 2, tapi high banyakan 4. Itu juga mempengaruhi terhadap penilaian sebuah perbandingan atau menggunakan function yang namanya compare to. Ya, sebagai itu. Sebagai perhitungan untuk membandingkan nilai. Nah, di sini nilainya juga ya menggunakan Unicode ya nilainya. Apa sih itu Unicode? Ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita lihat huruf B yang tadi ya, buffalo. B huruf besar buffalo itu nilai desimalnya adalah 66.
Kalau B kecil itu nilainya 98. Maka Buffalo B-nya kecil itu nilainya lebih besar ya daripada Buffalo B hurufnya besar 66. Nah, kalau dijadikan bilangan okta itu gimana? Nah, ini dia ya. Ini bilangan oktanya 102, bilangan heksadesimalnya 42, ini kode HTML ya. Ini nanti untuk hitung-hitungan bilangannya ada nanti di kalau di kami itu mata kuliah sistem digital, mungkin di teman-teman itu ada mungkin mata kuliah matematika diskrit. Jadi inilah yang dijadikan kenapa B kecil dan B besar itu nilainya beda. Jadi nggak boleh disamakan. Teman-teman mungkin buat password kan ada pakai penggunaan huruf besar, huruf kecil, nah itu berpengaruh juga di sini. Ya, untuk nilai teman-teman ketikkan di password. Oke, ini salah satu latihan stringnya. Oke, kosong ya. Oke, mungkin ada kesalahan teknis, nanti saya update untuk PowerPoint-nya. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk penjelasan stringnya? Kira-kira ada yang ditanyakan? Nanti rekaman ini juga saya akan upload di si Pandu ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari juga kalau ceritanya apa ketinggalan ya mungkin karena gangguan internet atau mungkin tidak bisa bergabung di video conference bisa putar rekaman ini lagi. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini cukup sekian membahas tentang operator dan string. Oke ya, tadi ada latihan-latihan. Oke, hasilnya 16, hasilnya 4. Nah, ini mungkin masih kira-kira ya. Ini ada yang jawab 19. Oh, 19 sudah tadi ya. Kemudian 16, 14. Nanti silahkan dicoba ya. Jadi nggak hanya saya saja yang bisa jawab, tapi sistem pun kalau teman-teman coba akan menghasilkan jawaban ya. Dan jawaban itu pasti benar. Hasil jawaban yang kalau teman-teman tulis codingnya sama, kemudian memunculkan hasil sistem itu pasti jawabannya hasilnya benar. Ya, jadi bisa kalau dari saya itu saya juga belum dapat menjalankan, tapi saya lihat itu hasilnya adalah 16 dan 2. 16 dan 2. Karena bilangan 2 itu ditampilkan dulu baru dilakukan penambahan. Kalau yang 17-nya sudah ada pengurangan. Jadi bukan 16/4. Tapi alangkah baiknya teman-teman praktekkan di pemrograman karena itu hasilnya lebih akurat ya lewat pemrograman. Oke. Oke, kalau memang karena materi hari ini sudah habis, saya tunggu jawaban teman-teman di kolom chat. Sampai di sini ada 9 orang, berarti saya tunggu jawabannya ya 5 orang. Kalau sudah menjawab tidak ada dan sudah jelas, maka saya akan akhiri. Mungkin saya pertanyaan sedikit. Di sini saya lihat grup WA itu ada 35 orang. Di sini yang hadir hanya 9 orang. Kira-kira ada kendala apa ya dalam perkuliahan jarak jauh ini? Gimana? Mungkin bisa disampaikan sebagai evaluasi kami.
Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak bisa chat di kolom chat ya. Saya tidak ada Pak, sudah jelas. Saya tunggu teman-teman minimal 5 orang menjawab seperti itu, baru perkuliahan ini saya akhiri. Oke, Muhammad Iqbal sudah jelas, 1. Oke, yang lain gimana? Baru Mu Iqbal, silakan tulis di kolom chat. Oke, Dimas sudah jelas, 2. Oke, makasih. Revo 3. Oke, Francisca Wenda 4. Kurang lagi 1. Oke, Stefan sudah jelas. Oke, saya akan lakukan sesi foto ya untuk dokumentasi perkuliahan PJJ ini. Mohon bantuan teman-teman, hidupkan kameranya sebentar. Saya akan ambil foto dulu untuk dokumentasi. Lagi 4, 3 peserta yang belum, 2, lagi 2 orang, lagi 1 orang. Oke, saya foto ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman tetap semangat untuk perkuliahan daringnya dan tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak. Siang. Ya, siang.